Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, yang kata Rasulullah banyak manusia yang lalai dengan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, maka insya Allah kita pada malam hari ini itu mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu sebaik-baik mungkin untuk bertujuan untuk menuntut ilmu tentunya. Yang kedua kalinya ialah sholawat serta salam mudah-mudahan akan selalu mengalir deras ke pangkuan revolusi Islam, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa terbebas dari zaman jahiliyah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, para asatid, ustadz dan lain sebagainya, pada malam hari ini kita ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Sofyan, ya. Ustadz Sofyan dengan materi juga yang sangat luar biasa, yaitu tentang keluar dari kebiasaan. Di sini saya ingin bertanya, Ustadz, sebenarnya definisi kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan yang baik itu apa? Kebiasaan yang buruk itu sebenarnya bagaimana sih, Ustadz? Definisinya gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Yamin. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Yamin, saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa Trunojoyo TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh pemirsa Trunojoyo TV dimanapun Anda berada. Semoga saat ini Anda sekalian mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntaskan puasa kita hingga di hari kemenangan nanti, yaitu hingga tanggal 1 Syawal, dan kita bisa berlebaran bersama. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi dan pada kami secara umum untuk berbagi informasi dan juga berbagi ilmu, ya Mas Amin. Tentunya informasi dan ilmu yang kita sharing pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan memberikan inspirasi ataupun tambahan wawasan sehingga kemudian kita bisa melaksanakan atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan hukum-hukum Allah. Nah, terkait dengan kebiasaan, Mas Yamin, kebiasaan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Itulah yang kemudian dinamakan kebiasaan. Oleh karena itu, ini memang cukup sulit, ya. Cukup sulit bagi kita untuk membiasakan sesuatu, apalagi sesuatu yang positif. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang positif itu tentu banyak tantangannya. Karena kebiasaan di sini kan ada dua, kebiasaan yang positif, kemudian ada kebiasaan yang negatif. Contoh sederhananya adalah tentu di bulan Ramadan ini ketika kita berkomitmen untuk tidak tidur setelah sahur, untuk tidak tidur setelah subuh, itu kan sangat sulit gitu kan. Kenapa sangat sulit? Karena pada saat itu posisi tubuh kita, posisi perut kita itu sangat kenyang. Nah, ketika posisi perut kita itu kenyang, maka kemudian mau tidak mau biasanya mata ini pengen merem terus. Ingin merem terus, maka di situ perlu latihan. Perlu latihan, dan di awal komitmen, sebelum puasa komitmen. Mulai detik ini dan khususnya di bulan Ramadan saya tidak akan tidur setelah subuh gitu. Karena disampaikan oleh para mentor motivator itu bahwa nasib kita itu ditentukan 1 jam setelah subuh gitu. Apakah mujur atau tidak ternyata gitu. Jadi ditentukan setelah subuh, karena waktu pagi itu adalah
waktu yang sangat barokah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan waktu pagi, ya Allah berikanlah keberkahan di waktu yang pagi gitu. Nah, untuk itu dimulai dari hal-hal yang sederhana demikian, maka kemudian insya Allah akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Karena perbedaan antara kebiasaan yang positif dengan kebiasaan yang negatif itu sama. Kalau awalnya kebiasaan positif itu memaksakan diri dulu ya, memaksakan diri, kemudian menjadi biasa dan menjadi enjoy melaksanakannya dan tidak terasa terpaksa lagi, maka kemudian ketika kebiasaan yang negatif atau kemaksiatan itu juga demikian, jadi beda-beda tipis gitu kan. Awal-awalnya begini, kita sekolah namanya masuk di level SMA menengah atas. Pada saat sebelumnya di menengah pertama di SMP kita tidak mengetahui namanya pacaran namanya. Nah, kemudian ketika masuk ke SMA kita sudah mulai tahu, melihat teman-teman gandengan tangan, ditambah lagi dengan sinetron yang didominasi oleh sinetron-sinetron pacaran. Nah, kemudian hati kan merasa penasaran, enak enggak sih pacaran itu? Nah, padahal kita sebelumnya sudah tahu bahwa pacaran itu tidak boleh menurut Islam. Nah, kemudian kita mencoba kenalan, yang awalnya tidak kenal sama cewek kemudian kenalan. Boleh kenalan nggak? Nah, gitu. Awalnya begitu. Jadi kenalan, kemudian saling tukar nomor HP, kemudian ketemuan, itu. Ketemuan, kemudian setelah ketemuan berani pegang tangan, kemudian naik ke level-level berikutnya hingga kemudian terjerumus kepada hal-hal yang fatal. Jadi gitu. Nah, oleh karena itu, maka agar agar masyarakat itu tidak terjerumus kepada zina khususnya, maka kebiasaan-kebiasaan negatif pergaulan seperti inilah kemudian itu diberi rambu-rambu agar tidak terjerumus, terutama para remaja. Pertama, Islam itu melarang wadul basor ya, menahan pandangan. Jadi ketika kita melihat cewek cantik atau apa, jangan dipelototin gitu. Jadi langsung jadi menjaga pandangan, langsung menoleh lagi. Nah, kemudian ketika sudah diwajibkan menjaga pandangan, kemudian yang kedua Islam itu dilarang kemudian campur baur ya. Nah ya, karena kadang cowok itu nggak maco kalau ngumpulnya nggak ada cewek gitu. Jadi ngumpul, kemudian nah ketika ngumpul itulah sering ketemu, sering lihat, kemudian disitulah ada ketertarikan, dari situlah setan menggoda. Kemudian yang terakhir tidak boleh ihtilat istilahnya. Kalau campur baur itu khalwat, kemudian ihtilat, kemudian yang terakhir itu adalah khalwat, tidak boleh berdua-duaan, karena yang di tengah-tengah itu adalah setan gitu. Nah, akhirnya ketiga rambu-rambu itu kemudian dilanggar dan itu menjadi aktivitas keseharian terutamanya para remaja, maka bisa dipastikan akan jatuh kepada yang ketiga. Apa yang ketiga? Zina, naudzubillah. Gitu. Nah, makanya sebelum jatuh ke itu Islam sudah memberikan rambu-rambu itu, tiga itu. Pertama, menjaga pandangan, kemudian yang kedua tidak boleh campur baur, kemudian yang ketiga tidak boleh berdua-duaan. Apalagi berdua-duaannya itu adalah di tempat-tempat yang sepi, yang rawan gitu. Nah, begitu perbedaan antara kebiasaan positif dengan negatif. Artinya diawali dengan pemaksaan. Kalau kebiasaan positif itu juga diawali dengan kebiasaan pemaksaan, kemudian yang negatif pun juga pemaksaan. Bedanya apa? Bedanya kalau yang positif awalnya dipaksa, kemudian enjoy dan kemudian menikmati, sehingga kemudian ketika tidak dilaksanakan merasa ada yang hilang. Salah satu contoh umpamanya nasihat guru saya itu Kiai Idris Jauhari, itu menekankan kepada santrinya untuk biasa membaca. Apa yang kemudian dilakukan oleh Kiai Idris
kepada santrinya, maka Kiai Idris itu memberikan 3 jurus kepada santrinya agar terbiasa membaca. Pertama apa? Pertama, biasakan membawa buku. Meskipun tidak enak membawa buku, biasakan membawa buku kemana-mana, asal tidak ke toilet begitu, ke kamar tidur, kemudian ke sekolah, ke taman, kemudian ke olahraga, biasakan bawa buku. Kemudian yang kedua, biasa buka saja. Ketika sudah biasa membawa, kemudian dibuka saja. Nah, kemudian ketika sudah dibuka-buka, maka insya Allah akan dibaca. Sama dengan yang tadi kan, dengan yang aktivitas kemaksiatan itu tadi. Maka awalnya dari pemaksaan. Maka daripada dirayu masuk neraka, maka lebih baik dipaksa masuk surga gitu. Jadi begitu kira-kira. Oh iya Ustaz. Tapi kalau kita lihat dari sisi remajanya Ustaz, terutama di bulan puasa ini, kita juga melihat bahwa di kalangan remaja itu seakan-akan menurut pandangan saya itu, saya lihat di jalanan di mana lah, kalau pagi hari itu misalkan pada saat puasa itu biasanya sepi Ustaz. Tapi setelah buka puasa itu boncengan lah Ustaz dan lain sebagainya. Apa itu maksud juga termasuk keluar dari kebiasaan gitu. Seakan-akan di kala dia puasa itu dia menahan diri gitu Ustaz. Tapi setelah habis buka puasa itu dia menyebar kemana-mana itu. Kembali kepada aktivitas sebelumnya. Keluar dari kebiasaan apa gimana juga. Nah, itulah Mas Ayub ya, makanya jadikan bulan puasa ini sebagai titik awal perubahan kita ya. Titik awal perubahan kita, makanya di sebelum puasa itu kemudian kita evaluasi diri. Apa yang kemudian kita mau rubah di bulan puasa ini? Kalau bisa langsung list, daftar. Pertama banyak biasa bangun kesiangan. Kedua sering telat sholat subuh pokoknya. Ketiga sering telat ke sekolah. Keempat lupa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu di list sebelum puasa itu. Nah kemudian yang sudah di list itu berusaha semaksimal mungkin dihilangkan pada saat bulan puasa. Kenapa saya harus bilang begitu? Karena bisa jadi kebiasaan baik yang dikomitmenkan untuk dirubah, yang untuk merubah kebiasaan buruk di bulan puasa itu menjadi kebiasaan baik, nah kemudian insya Allah pasca bulan puasa itu akan menjadi baik. Nah makanya terkait dengan aktivitas yang tadi itu, kalau pada pagi hari kemudian sampai siang itu terasa sepi gitu kan, nah kemudian malamnya sudah biasa lagi, gandengan dan lain sebagainya gitu ya. Makanya puasa itu maka orientasinya kan ketakwaan, la'allakum tattaqun gitu kan, di surat Al-Baqarah ayat 185 gitu. Jadi ibarat kita mau ngambil buah, mau manjat pohon, maka puasa ini adalah tangganya. Adalah tangganya untuk mengambil pohon, untuk mengambil buah ya. Dan buah itu adalah ketakwaan. Oleh karena itu, agar ketakwaan itu benar-benar bisa kita capai, maka di bulan puasa ini kemudian kita latih. Sebenarnya kalau kita mendalami puasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak macam-macam lain sebagainya. Kenapa demikian? Agar puasanya tidak batal gitu kan. Akan tetapi tidak kemudian dengan aktivitas yang lain. Aktivitas yang lain berduaan, beda muhrim, namanya di tempat yang sepi atau ngumpul-kumpul yang juga bukan mahramnya. Nah, kemudian itu dilakukan, itu kan hanya beriman di satu sisi, kemudian tidak beriman di satu sisi. Jadi begitu. Oleh karena itu, makanya syarat untuk berpuasa itu adalah beriman, bukan pakai perasaan. Saya yakin ketika puasa ini tidak memakai keimanan atau memakai perasaan, banyak orang yang tidak akan puasa. Kenapa demikian? Karena aktivitas berpuasa ini bertentangan dengan perasaan seseorang. Perasaan lapar ya, ingin minum, ingin makan. Itu kan semua orang begitu. Tidak mau orang itu lapar, tidak mau orang itu haus. Cuma karena kemudian didorong oleh keimanan, maka seorang itu melakukannya dan yakin bahwa yang memerintahkan puasa ini adalah Sang Pencipta. Sama dengan juga aktivitas di luar puasa. Nah, itu yang memerintahkan itu ada juga Sang Pencipta gitu. Tidak boleh pacaran dan lain sebagainya juga Sang Pencipta. Tidak usah jauh-jauh dari itu, mamanya pada saat kita sholat
kita sangat ketat ya menutup aurat kita, kemudian agar kenapa? Agar sholat kita menjadi sah dan tidak ada yang menjadi penghalang diterimanya atau sahnya sholat kita. Tapi banyak juga masih dijumpai, terutama di kalangan cewek ya, mohon maaf sebelumnya, pada saat sholat isya kemudian tarawih itu kan tertutup rapat ya oleh mukena. Kemudian setelah sholat tarawih, kemudian dengan santainya mukenanya dibuka, kemudian rambutnya melambai ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi seolah-olah tidak bersalah. Padahal antara sholat dengan pergaulan itu adalah hal yang sama, hal yang sama-sama diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat itu adalah hubungan manusia dengan Allah, kalau kemudian menutup aurat itu kan juga berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang itu juga diatur dalam Islam gitu. Nah, makanya agar tidak demikian harus kembali kepada puasanya itu. Pada saat berpuasa kemudian menjaga betul agar tidak batal, kenapa kemudian setelah puasa itu melanggar hukum Allah yang lain gitu. Di samping itu kita juga jumpa itu Ustaz, kasus lain seperti kalau kita lihat di kebiasaan masyarakat terutama itu di pedesaan itu. Ya betul. Yang biasanya kalau sholat tarawih itu awal-awal itu penuh itu Ustaz, biasanya tuh. Iya, iya. Pertengahan itu biasanya mulai berkurang dan terakhir biasanya penuh. Itu kan kebiasaan Ustaz. Nah, berarti kalau kita lihat itu berdasarkan kebiasaan yang baik atau buruk itu. Nah, apakah juga meninggalkan kebiasaan itu baik gitu? Iya betul. Nah, kembali lagi tadi jika aktivitas seseorang itu kan tadi ada dua gitu kan. Ada yang berangkat karena perasaannya, kemudian ada yang berangkat karena keyakinannya. Makanya dalam istilah motivasi itu ada istilah mangkesi mangkedu gitu kan. Itu mangkesi mangkedu itu kalau dibahasakan sederhana itu adalah latah gitu. Nah, sebenarnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak boleh latah. Kalau kemudian kita melaksanakan tarawihnya itu atau sholat jamaahnya itu hanya karena ikut-ikutan, nah itu kan juga dipertanyakan keimanannya. Akan tetapi ketika itu terjadi di awal-awal, ya enggak apa-apa. Berarti ikutnya itu kan termotivasi oleh orang lain yang aktif, kemudian terasa tentram, nyenyak dan lain nyenyak tidur, tentram, kemudian damai ya, nasjib, kemudian uhwah Islamiyah, kemudian terasa semakin erat, kemudian itu terus dilakukan dan tidak hanya berhenti di situ. Setelah bulan Ramadan juga aktif ke masjid begitu. Kenapa? Karena sejatinya kan yang afdoliyahnya sholat berjamaah di masjid itu kan adalah sholat 5 waktu gitu. Sholat tarawih itu kan masuk pada sholat sunnah, meskipun juga itu ada afdoliyahnya juga bisa di rumah, afdoliyahnya di rumah, akan tetapi dalam rangka untuk syiar Islam itu bagus di masjid begitu. Artinya mereka yang selama ini tidak mengenal masjid menjadi rindu pada masjid begitu. Dan kemudian berefek setelah bulan puasa, semakin aktif ke masjid gitu. Ya demikian. Jadi intinya ditanggapi dengan iman, buang jauh-jauh perasaan begitu. Oh ya. Jadi yang saya tangkap itu mindset yang menyatakan bahwa seakan-akan kita tidak diawasi di saat sudah berakhir puasanya itu ya, itu harus dihilangkan gitu. Iya betul. Jadi kita harus berpikir bahwa ini adalah perintah iman, bukan hanya sekedar pagi hari dan sore hari setelah itu, tapi malam hari pun kita harus menjaga itu sikap kita. Nah, dan di samping itu Ustaz, kita juga lihat beberapa tantangan yang kita hadapi itu, terutama kami para kaum muda itu tentunya di zaman ini sangat luar biasa Ustaz. Artinya dalam menjalankan syariat Islam istilahnya ya, atau peraturan yang sesuai dengan hukum syara itu sangat luar biasa sulitnya Ustaz. Nah, adakah cara yang terbaik gitu Ustaz, atau solusinya gitu untuk apa istilahnya? Tetap istiqomah gitu. Ya, tetap istiqomah di dalam tantangan tantangan pada zaman ini Ustaz. Yang penuh dengan kemerosotan moral.
terkait dengan hal itu memang diakui atau tidak memang begitu. Kenapa demikian? Karena saat ini kita itu lagi berada dalam kungkungan sekularisme. Nah, sekularisme ini adalah merupakan paham yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin, sehingga paham sekularisme ini harus dibuang jauh-jauh. Jadi paham sekularisme ini adalah paham yang memisahkan urusan agama dengan kehidupan. Begitu. Sehingga kemudian tidak heran ketika umat Islam yang sudah terjangkiti oleh paham sekularisme ini hanya fokus pada urusan spiritual dan moral. Urusan ritual dan juga moral. Jadi yang dianggap berkenaan dengan yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah hanya sebatas sholat, puasa, haji, dan zakat. Di luar itu kemudian dianggap tidak ada kaitannya. Makanya tidak heran ketika pada saat sholat yang saya contohkan tadi ya, pada saat sholat kita menutup rapat-rapat aurat kita agar sah sholatnya, tapi kemudian setelah sholat itu dengan mudahnya melepaskan kerudungnya sehingga kemudian rambutnya itu menggoda kaum pria gitu. Nah, ini memang yang menjadi tantangan. Maka pemahaman kita itu harus utuh. Artinya tidak ada pemisahan antara agama dengan kehidupan. Karena seluruh kehidupan, baik kehidupan yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan diri kita sendiri, kemudian berhubungan dengan orang lain, itu harus selalu terikat dengan hukum syara. Nah, ketika kita sudah paham bahwa tidak ada pemisahan antara kehidupan dengan agama, maka insya Allah kita juga tidak akan membedakan antara aktivitas sholat dengan aktivitas bergaul di luar. Itu. Nah, untuk itu upaya yang perlu kita lakukan pertama adalah mengkaji Islam secara benar, dan kemudian kita pahami juga secara benar sehingga kita bisa melaksanakan Islam secara utuh, tidak sebagian-sebagian. Artinya keimanan kita itu tidak bisa disebut sebagai keimanan yang setengah hati gitu. Kalau kita mengutarakan cinta umpamanya pada seseorang ya agar diterima, kan menyatakannya dengan sepenuh hati gitu. Begitupun juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyatakannya dengan sepenuh hati. Ketika kita menyatakannya dengan sepenuh hati, berarti perintahnya diambil semua, tidak hanya yang berada di masjid, kemudian sementara yang berada di luar itu tidak dilakukan, baik hubungan pergaulan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya, bahkan juga politik, itu juga tidak boleh mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Nah, kenapa kemudian saat ini umat Islam itu enggan untuk mengkaji Islam ya? Tidak semuanya sih, terutama sekarang di kalangan remaja tantangannya itu terpengaruh oleh penyakit Islamofobia ya, ketakutan kepada Islam itu sendiri, yang ini sengaja dibangun dan dikampanyekan oleh musuh-musuh Islam, sehingga kemudian ketika banyak remaja-remaja antusias mengikuti kajian keislaman, itu kemudian orang tuanya ada sebagian yang merasa takut, oh jangan-jangan ini masuk aliran radikal gitu. Apalagi sekarang itu di televisi, kemudian di radio dan lain sebagainya, yang selalu disajikan itu adalah radikal gitu. Padahal tidaklah demikian. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa Islam itu radikal, keras dan lain sebagainya, kita juga tampilkan tandingannya kepada mereka bahwa Islam itu tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Salah satu contoh yang ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu siapa? Islam atau bukan? Bukan kan? Nah, kemudian yang membombardir juga, yang menembaki kaum muslimin di Palestina, Islam atau bukan? Bukan juga. Nah, kemudian yang menginvasi Irak, Islam atau bukan? Bukan. Nah, kenapa kemudian yang diberi label teroris itu adalah Islam?
Nah, itu. Makanya disitulah penyakit Islamofobia inilah, ketakutan kepada ajaran Islam inilah yang sengaja dikampanyekan oleh musuh-musuh Islam terutama Barat, agar apa? Agar generasi muda kaum muslimin tentunya itu takut untuk memahami Islam dan mengkaji Islam secara utuh, sehingga kemudian hanya memahami Islam hanya seputar pada ritual dan moral saja, tidak lebih dari itu. Padahal tidak hanya itu, urusan ekonomi, pergaulan, politik, dan budaya itu juga harus sesuai dengan Islam. Jadi intinya adalah satu, yaitu memahami Islam dengan benar, maka insya Allah akan melaksanakan seluruh hukum-hukum Allah itu secara total, tidak hanya sebagian. Nah, itu. Jadi ketika ada tudingan-tudingan negatif, ya harus demikian. Dikasih juga fakta-fakta yang sengaja ditutupi oleh musuh-musuh Islam gitu. Jadi emang ada istilahnya penggiringan opini gitu, Ustaz. Betul sekali. Seakan-akan mengatakan bahwasanya Islam itu radikal gitu, Islam itu pembawa bencana dan lain sebagainya. Supaya terutama bagi anak muda itu takut dalam menjalankan syariatnya. Iya betul. Ini ada pertanyaan Ustaz dari akun coba-coba ini. Jadi dia bertanya, bagaimana upaya kita untuk merubah kebiasaan buruk yang tadi sempat disampaikan, baik perubahan secara individu maupun secara kolektif, agar umat benar-benar taat secara total. Bisakah kita secara personal merubahnya? Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita untuk memastikan gitu kan, kita buat daftar. Sebelumnya aktivitas buruk apa yang sering kita lakukan gitu. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu yang perlu dikasih daftar. Umpamanya remaja muslim yang biasa telat sholat subuh, kemudian dibiasakan tidak telat sholat subuh, itu ya. Kemudian yang tidak menyempatkan tilawah meskipun satu lembar, jadi sempatkan gitu. Atau karena subuhnya sudah kesiangan, kemudian tidak sempat dzikir, kemudian karena bangunnya sudah semakin awal, maka juga disempatkan. Tidak hanya itu, agar tubuh kita juga semakin fit, maka kita biasa juga olahraga. Itu kan fisik kita semakin bugar. Nah, ketika fisik kita sudah bugar, maka kemudian rohani kita itu juga perlu asupan gizi, baik dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama atau diskusi-diskusi Islami, atau membaca buku yang menjadi nutrisi. Dan orang-orang sukses dunia itu saya amati, dan beberapa postingannya itu adalah hal yang demikian yang dilakukannya gitu. Jadi tidak banyak ngelamun, kemudian bangun tidur yang biasanya cepat ngambil udhu malah buka HP, ngecek WA, buka Facebook dan lain sebagainya gitu. Nah, bisa dimulai dari gitu ya untuk diri pribadi. Nah, setelah itu ketika umumnya di list berikutnya, ketika keluar biasa bergaul seenaknya saja dengan lawan jenis, itu juga dihindari. Makanya list itu penting, daftar itu penting, sehingga kemudian bisa membentuk bisa merubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang baik. Nah, kemudian ketika perubahan secara kolektif itu butuh peran pemangku kebijakan. Nah, tidak bisa kalau perubahan kolektif itu hanya dirubah oleh individu. Bisa saja itu karena masing-masing individu kan juga punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti sampean Mas Yamin mamanya sesama remaja, kemudian ada remajanya yang suka gandengan dan sebagainya, itu disampaikan bahwa itu tidak boleh dalam agama. Itu. Nah, di samping itu, karena hukum ini kalau hanya diserukan seperti itu kurang ditaati tanpa ada sanksi yang jelas, maka kemudian ini perlu peran pemangku kebijakan, harus ada sanksi yang jelas. Ibarat di sekolah itu ada peraturan, tapi kemudian yang mentaati peraturan dengan yang tidak itu sama-sama dibiarkan. Contoh guru BP umpamanya, ya gue tahu bagian waka kesiswaan.
setelah senam pagi maunya mengadakan, atau setelah apel mengumumkan mulai besok kita masuk jam 7. Itu. Saya harap anak-anak semuanya tidak terlambat. Nah, keesokannya ada yang hadir ya, datang pas jam 7, kemudian juga ada yang datang jam 7.30. Nah, antara yang datang dengan jam 7 dengan jam 7.30 itu sama-sama melenggang masuk ke dalam kelas tanpa ada sanksi gitu. Yang datang 7.30 kemudian dibiarkan masuk begitu saja tanpa kemudian ditanya apa hambatannya di luar. Kalau memang rasional, masuk akal karena macet apa dan lain sebagainya, mungkin bisa ditolerir ya. Akan tetapi ketika itu karena pengabaian terhadap peraturan yang telah dibikin oleh sekolah, itu kan mestinya adalah disanksi. Sanksi itulah yang kemudian menjadi pelajaran bagi yang lain agar yang lain itu tidak terlambat juga. Nah, akan tetapi ketika hal yang demikian itu tidak diberlakukan sanksi bagi yang melanggar, maka insya Allah hari berikutnya akan banyak yang lebih lambat lagi. Wah, yang datang jam 7.30 juga gak apa-apain kok, sama saja lebih enak datang gak siang saja gitu. Sama juga dengan saat ini itu. Jadi ketika orang-orang yang melanggar, anggaplah melakukan pelanggaran kemaksiatan itu tidak ada sanksi oleh pemangku kebijakan, maka itu akan dianggap sebagai kebenaran gitu. Karena kebiasaan yang buruk ketika dilakukan secara berulang-ulang itu akan dianggap sebuah kebenaran. Oleh karena itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, itu harus disinergikan antara teks dengan praktek. Ya, antara teks dengan praktek. Salah satu contoh, di sekolah kita sudah diajari, contohnya ya, contoh realnya itu adalah pelajaran kesehatan. Seorang guru mengatakan, anak-anak, agar paru-paru kita dan pernafasan kita itu sehat, maka janganlah merokok gitu. Karena merokok itu bisa membuat paru-paru kita itu mengidap penyakit, kanker dan lain sebagainya. Kemudian ketika anak-anak itu pulang dari sekolah melihat orang itu dengan santainya merokok, sehat-sehat saja gitu ya. Sehat-sehat saja dan lain sebagainya. Maka dia berpikir, wah, berarti teori tadi itu tidak berjalan lurus ya, tidak berjalan lurus dengan fakta gitu. Sehingga kemudian dia mencoba merokok. Itu. Contoh lain umpamanya guru agama mengatakan ketika nyampe di masyarakat di luar kita harus menjaga kita tidak melakukan hubungan bebas karena itu akan berdampak buruk bagi kita. Selain itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berdampak buruk bagi kita. Nah, ketika keluar dari sekolah melihat fenomena itu biasa-biasa saja dipandang gitu. Orang bergandengan tangan, pacaran, bahkan di televisi mulai dari pagi sampai sore itu disajikan sinetron atau film-film yang bernuansa pacaran. Nah, nuansa pacaran sehingga itu seolah-olah menjadi hal yang biasa. Oh, itu biasa saja dilakukan, tidak ada penindakan. Kenapa kemudian ini dilarang? Begitu. Nah, sehingga ketika ada pemahaman seperti itu, maka mencoba-coba karena tidak ada larangannya gitu. Artinya ini antara secara pribadi individu kemudian dengan pemangku kebijakan itu harus sejalan. Kalau secara individu kita menginginkan aktivitas yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik terutama pada remaja atau lingkungan kita, maka kemudian para pemangku kebijakan ini menyambut baik dengan apa? Dengan memberikan peraturan yang jelas, kemudian dengan sanksi yang jelas. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu lambat laun akan berubah menjadi kebiasaan yang baik. Salah satu contoh umpamanya ya, di Aceh itu padahal kan cuma sebagian. Orang yang tidak menutup aurat itu kan ada operasiannya. Kalau di sini kan mungkin operasi helm cuma ya. Tapi kalau di Aceh pernah saya lihat itu ada operasian tutup aurat. Nah, polisi dan Satpol PP di sana tidak hanya operasi kemudian di pinggir, tidak, tapi sekaligus membawa sarung ataupun kerudung. Jika yang tidak menutup aurat itu adalah cewek, maka itu langsung diberikan sarung, suruh ditutup itu auratnya, kemudian kerudung. Begitu. Iya.
Itu kan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian yang laki juga demikian, yang masih celana pendek diberikan sarung agar tertutup. Sama itu. Kalau kita sholat itu menutup aurat ya tadi contohnya, tapi keluar itu kita dengan santainya juga hanya dengan pakai celana pendek. Padahal lutut itu bagian dari aurat yang harus kita tutup juga. Gitu. Tahu saya juga begitu. Jadi sekali lagi adalah harus ada peran aktif dari masyarakat, kemudian dari pemangku kebijakan. Seperti itu. Iya itu. Nah di Aceh kemarin saya lihat juga di video itu seorang pelakor gitu ya, seorang pelakor itu kemudian dicambuk di atas panggung di depan umum dengan cambukan berapa kali itu dipotong masa tahanan katanya. Ini luar biasa. Terkait dengan puasa saja itu juga saya paman saya itu bercerita yang ada di Malaysia itu, kalau ada di bulan puasa itu kalau ada orang yang kemudian ketahuan tidak puasa, itu kemudian dijebloskan ke penjara sampai itu berbuka, sampai waktu buka. Kalau dijumpai tidak berpuasa di pagi hari, maka dia akan disel sampai nanti sore, sampai adzan maghrib ya, sampai buka. Kalau dijumpai di sore hari sampai adzan maghrib. Jadi begitu. Jadi orang yang tidak mau puasa itu ya akhirnya puasa meskipun awalnya itu terpaksa, tapi kan kemudian tidak mengganggu kepada orang yang berpuasa, dan akhirnya mungkin dengan sanksi-sanksi yang demikian kesadarannya tumbuh bahwa perintah puasa ini adalah bagian dari perintah yang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari perintah dari pejabat begitu. Ya gitu. Jadi emang harus hukum itu harus sedetail itu apa gimana Ustaz? Apa memang wajib menegakkan hukum yang sedetail itu, bahkan dalam masalah puasa pun itu negara itu apa istilahnya, suatu wilayah itu menetapkan hukum aturannya gitu. Apakah memang harus sedetail itu? Karena kalau kita lihat dari pandangan-pandangan banyak pakar juga kan seperti debat-debat di LC gitu dan TV One dan lain sebagainya. Bahkan mereka itu memiliki dua pandangan, katanya ada yang menyebutkan bahwa tidak harus seketat itu, ada yang menyebutkan itu emang harus dilaksanakan gitu. Gimana pandangan Ustaz terkait hal demikian? Nah, sebuah analogi untuk menjawab itu, kita tanya umpamanya, ketika dalam sebuah aula, mohon maaf, ada yang orang yang sering melakukan tindakan kriminal, kemudian ada orang yang tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Ketika kita tanya, yang nyuri mulai besok saya potong tangannya, pokoknya bapak anggaplah kalau di level paling bawah saja umpamanya bapak lurah atau kepala desa. Maka kemudian yang pasti tidak setuju itu yang suka nyuri, apa yang tidak, begitu kan? Jadi begitu kan? Makanya insya Allah Islam itu ketika diterapkan secara total, kemaksiatan ataupun kriminal itu bisa diminimalisir. Bukan hanya diminimalisir, bisa saja tidak ada sama sekali, meskipun kemungkinan juga ada gitu. Tapi insya Allah menurut secara historis dan empiris ya, ketika kita baca sejarah itu, ya kemaksiatan dan pelaku-pelaku kriminal itu sangat minim sekali ketika Islam itu diterapkan. Gitu. Selain itu kan fungsi dari hukum Islam itu bukan hanya sebatas memberikan efek jera, gitu kan, tapi juga sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Nah, hal itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menakut-nakuti juga umat Islam. Kenapa? Agar tetap setia pada demokrasi dan kemudian tidak mau pada Islam. Membayangkan bahwa hukum potong tangan kejam, begitu kan? Hukum hudud cambuk kejam, kemudian rajam itu kejam, gitu. Nah, mana kejam lagi ketika itu berlaku secara berulang-ulang, gitu. Tidak melihat efeknya. Maka cahaya Islam itu benar-benar akan nampak dengan jelas ketika hukum Islam itu benar-benar diterapkan. Ketika tidak diterapkan, maka itu hanya sebatas himbauan, bukan lagi hukum, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga dari sisi para
ilmuwan-ilmuwan muslim Ustaz. Seperti tokoh-tokoh muslim, seperti kemarin saya pernah dengar itu pernyataan dari siapa ahli tafsir Indonesia itu Quraisy Shihab itu Ustaz, yang menyatakan bahwasanya kata Najwa Shihab itu dia pernah diskusi dengan bapaknya itu, dan bapaknya mengatakan bahwa jilbab itu katanya itu tidak wajib. Nah, jadi kita selaku umat Islam gitu ya, terutama kami anak-anak muda itu sangat kebingungan gitu Ustaz. Sebenarnya ada enggak ciri-ciri bahwa baik dan benarnya gitu. Ini Islam yang baik, ini Islam yang buruk begitu Ustaz. Sementara yang kita tahu bahwa pendapat ulama aja itu berbeda dalam masalah itu Ustaz. Kan juga kita kata Sayyidina Ali ya, nggak keliru, untuk melihat kebenaran itu adalah lihat kebenaran itu sendiri. Maka kita akan tahu siapa orang-orang yang benar begitu. Makanya kata Kiai Afif itu ya, kalau sampai menyatakan juga menurut tokoh, kemudian saya juga menyampaikan menurut tokoh itu. salah satu kelemahan kita itu, terutama di Madura ya, khususnya itu pola pikir kita itu masih paternalistik, bukan berpikir rasional gitu. Sehingga kemudian apa yang dikatakan oleh tokoh kemudian langsung kita ikuti tanpa melakukan cross check terlebih dahulu kepada sumber aslinya gitu. Oleh karena itu, meskipun kemampuan kita itu hanya sebatas taklid ya, tapi kita juga berusaha untuk mengecek ke sumber aslinya gitu, ke sumber aslinya, sehingga kemudian pemahaman kita itu dan marturena tak rok norok bebeng itu, tak deti pesapian papa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Artinya dari pola pikir paternalistik kita rubah menjadi pola pikir rasional. Ini juga kebiasaan yang harus kita rubah ya. Dari kebiasaan berpola pikir paternalistik kemudian harus menjadi pola pikir yang rasional. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika memang sudah paham bahwa dalam Islam itu wajib ya wajib gitu. Nah, hal demikian tidak seperti kemudian matematika 5 tambah 5 10, tidak sama seperti itu gitu. Ya seperti tadi itu sudah kalau kemudian kita sebagai orang biasa kemudian menyalahkan pendapat-pendapat yang demikian, kita mungkin akan dibully. Kamu hanya orang desa dan lain sebagainya, berani menyalahkan itu. Ya kita kan menyampaikan itu kan bukan pendapat kita, tapi memang sejauh pemahaman kita, hal itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Nah itu salah kuncinya begitu. Jadi harus berubah dari berpola pikir paternalistik menjadi pola pikir yang rasional. Jadi nggak harus kita ikut-ikutan gitu Ustaz. Iya, artinya kita juga harus cari gitu. Iya, harus punya prinsip gitu. Karena begini ya. Ada soal juga di masa kontestasi gitu kan. Di masa kontestasi itu sudah jelas begini kan. Suap menyuap itu haram gitu kan. Rosi wal murtasi finar, jadi yang menyuap dan menerima suap itu tidak boleh. Kemudian ada tokoh juga yang mengatakan, oh ini bukan suap menyuap, apa namanya? Ini main cantik gitu. Kemudian kita akan ikut yang berstatement main cantik atau akan mengikuti yang memang jelas itu sudah pasti tidak boleh gitu. Nah, karena itulah yang dimaksud dengan berpikir rasional, bukan berpikir paternalistik. Oleh karena itu, agar kita menjadi cepat menjadi orang yang maju gitu kan, ya harus hijrah itu dari berpikir paternalistik menjadi berpikir rasional, saya begitu. Baik, di sini juga ada dari pertanyaan dari Kak Nuryadi nih. Dia bertanya, kebiasaan buruk yang dilakukan kebanyakan orang saat Ramadan terkadang juga atas pemahamannya yang dianggap biasa gitu. Nah, dan tidak salah. Nah, apakah sikap kita terhadap hal demikian? Nah, sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk memaksa mereka gitu Ustaz. Dalam
mengajak kepada kebaikan gitu. Sementara mereka sudah memiliki prinsip bahwa yang saya lakukan ini baik gitu, Ustaz. Gitu, menurut Kak Nuryadi itu. Oke, baik. Memang kewajiban kita sebagai personal itu kan hanya sebatas menganjurkan gitu. Yang mengeksekusi tetap adalah pihak yang berwenang. Gitu. Artinya, tapi kita tidak boleh putus asa. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar tetap disampaikan karena pada akhirnya perubahan tetap akan terjadi. Selain kita dakwah dakwah yang dilakukan kita secara personal, kita juga melakukan dakwah yang bersifat politis. Bagaimana kemudian mempressure pemilik kebijakan, pemangku kebijakan untuk menerapkan hal-hal yang demikian. Yang awalnya tidak melaksanakan hukum Islam secara total, kemudian juga pressure kita untuk melaksanakan hal itu. Tidak kemudian kita diam begitu. Karena yang memiliki wewenang itu adalah mereka. Ketika kemudian kita diam, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sofyan. Dan selanjutnya terkadang di dalam lingkungan kita itu kita juga memahami prinsip yang baik dan buruk, terutama kami di kalangan mahasiswa itu, Ustaz. Iya, iya. Atau pelajar lah istilahnya. Iya, iya. Melihat dari kebobrokan para pelajar gitu, sementara mereka kan selalu disajikan dengan buku-buku yang bersifat apa istilahnya, yang bersifat kurang mendalami tentang keislaman gitu. Yeah. Seperti kalau kita lihat itu, seperti kebanyakan teman-teman itu mengkaji tentang filsafat, tentang ilmu barat lah, ilmu Yunani gitu, sementara mereka tidak terlalu mendalami ilmu Islam gitu. Nah, apakah sikap mereka terhadap hal demikian itu sudah sesuai, Ustaz? Apakah harus Islam dulu baru Yunani, apa Yunani dulu baru Islam gitu? Oke, baik. Ini mengingatkan saya ketika juga masih mahasiswa itu. Tentunya dulu juga saya di awal-awal menjadi mahasiswa dan juga aktif di himpunan mahasiswa Islam. Ya pernah juga demikian gitu ya. Jadi kalau tidak berreferensi John Locke, Montesquieu, kemudian J.J. Rousseau dan lain sebagainya, itu kayaknya kurang keren gitu. Ketika kemudian referensi yang kita sampaikan adalah Imam Ghazali, kemudian Imam Syafi'i, At-Tabari dan lain sebagainya, itu kurang keren. Nah, jadi yang disampaikan itu ya demikian. Oleh karena itu, agar pemahaman kita benar, maka kita juga harus merujuk kepada pemahaman yang benar dulu terlebih dahulu. Jangan dulu kemudian kepada pemahaman yang keliru, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mulai dari pemahaman yang benar, maka boleh kita membaca karangan buku-buku yang lain yang ditulis oleh bukan orang Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguji kebenarannya gitu. Sehingga kemudian ketika ada pendapat-pendapat lain yang keluar dari Islam, kita mudah sampaikan bahwa pendapat hal tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan Islam. Jadi begitu. Artinya dibentengi dulu pemahaman kita itu dengan pemahaman-pemahaman yang benar, baru kemudian mengkaji yang lain sebagai perbandingan untuk mengetahui faktanya di mana letak kekeliruannya begitu. Ketahui faktanya di mana letak kekeliruannya begitu. Sehingga kemudian kita tidak langsung mengambil kesimpulan seperti itu ya. Nah, salah satu contoh begini. Fakta yang disampaikan oleh Huntington itu juga penulis bukan Islam, tapi fakta yang disampaikan juga bagus itu ya. Bahwa di situ di dalam buku Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia itu disampaikan di sub Islam dan Keterikatan, itu disampaikan bahwasanya kemunduran kaum muslimin itu terjadi ketika kaum muslimin sudah tidak lagi terikat dengan ajarannya.
Jadi gitu. harus terikat gitu. Ya, jelas itu adalah ungkapan dari non muslim loh, orang ya bukan Islam, memahami fakta di akhir-akhir kekhilafan Turki ya, sebelum tanggal 3 Maret 1924 kekhilafan Turki itu jatuh secara total oleh laknatullah Mustafa Kemal Atatürk. Memang kaum muslimin itu mengalami kemunduran berpikir, sehingga kemunduran berpikir itulah yang kemudian tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu. Nah, fakta yang demikian kemudian dimanfaatkan oleh Barat untuk menghancurkan kaum muslimin. Institusi pelindungnya yaitu khilafah dihancurkan, kaum muslimin sendiri itu dibelokkan pemahamannya. Nah, ini menjadi bukti bahwa catatan kita ke depan agar kaum muslimin itu bangkit, maka dimulai dari pemikirannya dulu, pemahamannya. Kenapa demikian? Karena pemahaman itu yang akan membentuk pola sikap, dan pola sikap itu yang kemudian membentuk tindakan, dan tindakan itulah yang akan mendatangkan sebuah kebangkitan yang berawal dari pemahaman itu tadi. Makanya saya coba bandingkan ya dengan buku-buku yang ditulis oleh kalangan muslim ya. Kemudian yang salah satunya itu kan yang ditulis oleh Huntington itu. Jadi benar kebenarannya, kesimpulannya benar. Jadi kaum muslimin itu mundur sampai saat ini masih belum mendominasi dunia ini ya karena pemahaman akan keislamannya itu tidak utuh, mengalami kemunduran. Salah satu contoh ya pernah ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dalam kitabnya itu, bahwasanya dari saking jumutnya itu kaum muslimin pada saat itu sampai lebih enak menyendiri di gua-gua ketimbang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi gitu. Padahal umat pada saat itu perlu dibangkitkan. Nah, itulah pentingnya membaca. Makanya diawali dengan pemahaman dulu. Karena begini, seseorang itu mau merubah itu kan ada kemauan, ya, ada kemauan berangkat dari apa? Ada kesadaran dari apa? Dari pemahaman, ya, pemahaman dari apa? Dari pemikiran, gitu. Jadi ketika hanya ada kemauan kemudian tidak mengerti apa yang harus dilakukan, maka itu juga bingung. Nah itu, maka membaca pada literatur yang benar itu adalah penting, sehingga kemudian ketika kita membaca literatur yang lain kita bisa mengkomparasikan gitu kan. Nah, seperti salah satu contoh dalam mencari kebenaran, Aristoteles mengatakan dalam filsafat itu kan hanya sebatas pisau analisis kan kemudian menjadi jalan kebenaran yang penuh, tidak, itu hanya mengatakan hanya pisau analisis gitu. Nah, kemudian sampai saya juga pernah membaca Miskawih ya. Miskawih kayaknya itu juga muslim tapi juga terpengaruh oleh pemikiran dia nih. Itu mengatakan sampai begini. Perbedaan antara manusia biasa dengan nabi itu hanya terletak pada dua hal gitu. Jadi kalau nabi itu kebenarannya dari atas ke bawah, kalau manusia biasa itu kebenarannya dari bawah ke atas gitu. Artinya kalau nabi itu kebenarannya karena menerima wahyu, kemudian kalau manusia itu karena berpikirnya. Nah, itu penting, akan tetapi jika berpikirnya itu masih berlandaskan kepada akidah Islam, maka akan melahirkan kepada pemikiran yang benar. Tapi ketika pemikirannya hanya sebatas kemampuan manusia, ya, yang manusia itu akalnya terbatas, maka tidak akan mencapai kebenaran yang hakiki gitu. Seperti yang kita tahu bahwa dalam aktivitas berpikir kan kita harus memenuhi empat hal gitu kan. Ada fakta, kemudian ada indera ya. Ada indera yang mengindra fakta, kemudian ada otak yang menyerap informasi yang telah didapatkan oleh indera pada fakta, kemudian yang keempat itu adalah ada informasi yang sebelumnya, yang kemudian dengan informasi sebelumnya itu kita bisa menyimpulkan apakah ini benar, apakah ini salah. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang dari segi pendidikan itu kan pendidikan terbesar di dunia pada masa itu kan ada pada Abbasiyah dan Bani Umayyah gitu, pada masa kejayaannya kan itu. Ya. Artinya jikalau umat Islam menerapkan atau bersatu istilahnya, mereka akan tetap kuat itu, bahkan mampu meruntuhkan Konstantinopel itu kalau Muhammad Al-Fatih itu. Sementara kalau kita tidak
tidak apa istilahnya, tidak bersatu, terpecah belah, maka mustahil kebangkitan akan diperoleh gitu istilahnya. Iya, Seperti kalau kita lihat di dalam sejarah itu sebelum kemunculannya Salahuddin. Sebelum hmm, kemunculan Salahuddin itu kan Islam terpecah belah itu. Bahkan ada hmm, eh, orang Islam yang bahkan bekerja sama dengan orang-orang Kristen untuk menghancurkan yang Islam itu. Udah setelah lahirnya Salahuddin baru Islam bersatu hingga mampu menaklukkan bangsa-bangsa penjajah istilahnya. Jadi kalau kita lihat juga hal demikian masa kejayaannya itu perlu kita bangkitkan istilahnya. ya betul. Ya, itu dengan cara berdakwah dan lain sebagainya. Tapi yang lebih dominan, yang lebih dominan itu berdakwah Ustaz. Ya Untuk betul. Menyadarkan masyarakat itu. apakah pemikiran itu harus selaras dengan pemikiran kita? Ya harus. Gitu. Karena kita mendorong masyarakat kan juga harus bangkit secara pemikiran gitu kan. Karena ketika masyarakat itu melakukan sesuatu tanpa ada kesadaran tadi, maka hal tersebut tidak akan berkesinambungan. Karena pemahaman itu kan ada dua gitu kan. Pemahaman itu kan ada dua, ada apa? Paham akan sesuatu ya, kemudian akan paham akan kehidupan gitu. Nah, paham terhadap sesuatu itu hanya paham terhadap fungsi sesuatu. Gitu. Misalnya, kalau bahasa kerennya kan kata Ustadz itu mafahim anil asya gitu. Itu kita tahu bahwa beras itu kalau dimasak fungsinya kan bisa membuat kita kenyang kan, yang lapar menjadi kenyang. Kemudian di sisi yang lain, babi juga demikian. Nah, babi fungsinya ketika dipanggang, ketika dimakan, kemudian akan membuat kenyang. Fungsinya sama kan? Secara pemahaman akan sesuatu, mafahim anil asya'nya itu begitu, pemahaman akan sesuatu. Akan tetapi kenapa kemudian orang Islam itu tidak memakan babi, padahal secara fungsi sama? Nah, karena umat Islam itu juga didorong oleh mafahim anil hayah, jadi pemahaman akan kehidupan. Jadi pemahaman akan kehidupan itu adalah bertumpu kepada boleh tidaknya melakukan sesuatu. Yaitu. Jadi kaum muslimin itu agar bangkit ya harus itu. Dua-duanya itu. Jadi mafahim anil asya juga paham, kemudian mafahim anil hayah juga paham. Ya, kemudian meskipun fungsinya sama, tapi itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilakukan begitu. Nah, ketika hal tersebut sudah difahami oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin akan senantiasa berada pada jalurnya, tidak akan keluar dari rel yang telah ditentukan gitu. Bisa diminum dulu ya. Bisa minum dulu. Baik, jadi istilahnya kesimpulannya bahwa segala aktivitas yang baik itu sesuatu yang harus dikerjakan Ustaz. Dan setiap aktivitas yang buruk itu emang harus ditinggalkan. Walaupun hal tersebut tidak mudah istilahnya. Ya, Artinya meskipun hal tersebut tidak mudah dan kemudian bertentangan dengan kebiasaan. Iya. Ya, Jadi betul. harus berbanyak latihan gitu. Ya, contohnya umpamanya di daerah kita itu banyak yang hobi ayam, kemudian banyak yang suka sabung ayam umpamanya. Yang meskipun demikian jangan kemudian kita ikut-ikutan nyambung ayam gitu. Kenapa? Apalagi sudah statusnya sebagai mahasiswa umpamanya. Kenapa demikian? Karena ketika sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan paham, maka itu akan diikuti oleh orang-orang yang tidak paham dan itu akan dianggap sebagai kebenaran gitu. Kenapa? Faktornya tadi, karena pola pikir masyarakat itu rata-rata mesti berpola pikir paternalistik bukan rasional gitu. Tapi kadangkala juga Ustaz, kita itu kalau berdakwah itu kan apa istilahnya ya? Kalau mencari teman untuk mau diajarkan itu kita juga nggak enak gitu istilahnya. Kalau misalkan
ada menyambung ayam gitu. Kita juga nggak enak kalau kita nggak ke situ istilahnya. Pastinya juga kita pasti lihat-lihat yang menyambung dan lain sebagainya. Ya, seperti di awal saya sampaikan, itu kan kita berislam jangan pakai perasaan, tapi pakai keimanan. Mungkin caranya saja yang perlu kita perhatikan. Salah satu contoh umpamanya ada teman kita yang melakukan tindakan menyimpang di depan kita di depan banyak orang, mungkin tidak langsung kita ingatkan di halayak ramai karena menyinggung perasaannya. Bisa kita kunjungi ke rumahnya, kemudian di situ kita bisa nasihati. Tak lupa juga didoakan agar hatinya terbuka. Bisa saja doa yang diajarkan oleh Nabi itu, ya muqallibal qulub itu, tsabbit qulubana, kemudian nyampe tsabbit qulubana disebut teman kita itu. Kemudian lanjut ala dinika wa ala taatika gitu. Nah, terakhir ini Ustaz ya, adakah saran yang ingin disampaikan gitu kepada para pemirsa gitu, atau kata-kata bijak dan kata-kata motivasi yang sangat luar biasa gitu untuk para pemirsa lah istilahnya itu. Oke, baik pemirsa Trunojoyo TV dimanapun Anda berada, tentunya pada malam hari ini masih dalam kondisi yang sangat bahagia. Satu hal yang perlu kita lakukan agar kita keluar dari kebiasaan, lebih-lebih adalah kebiasaan yang buruk, maka itu dimulai dari pemahaman kita. Jadi pemahaman kita itu juga harus baik, karena dari pemahaman itu yang kemudian akan berefek pada tindakan kita. Tentunya kita bisa hijrah dari berpola pikir paternalistik menjadi pola pikir rasional, sehingga kita tidak menjadi manusia yang ikut-ikutan, tapi menjadi manusia yang bertindak sesuai dengan pemahaman yang kita pahami. Tentunya adalah pemahaman yang benar. Baik, sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan. Jadi kita tidak harus ikut-ikutan saja, tapi juga kita harus meneliti kebenarannya gitu istilahnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam kajian malam ini. Selebihnya mungkin kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, astaghfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.